Give it all. Berikan semuanya kepada kita. Semuanya artinya semuanya. Mari kita baca ayatnya Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ini Allah Bapa ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah memberikan anaknya yang tunggal. Yang paling berharga, yang paling berarti. Coba saudara renungkan itu. The best of the bestnya Tuhan mau kasih sama kita. Mari lanjutkan pembacaan itu. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Wow. Jadi dengan kata lain ayat ini memberitahu kita kalau Allah mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, buat saudara dan saya, gimana mungkin Anda minta dan Dia nggak kasih yang lainnya? Everything. Everything. When you dare to ask, He will give it to you. Semuanya, semuanya asal engkau berani percaya. Dare to believe. Dare to ask big. Berani untuk minta yang besar kepada Tuhan. Engkau akan melihat. Tuhan ngomong, Yesus saja kuberikan. Semuanya kuberikan kepadamu. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang sangat sayang. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Saya pernah cerita sama saudara latar belakang dari Pastor Adeboye. Dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Bukan sederhana ya, minus, super minus. Sangat miskin. Tinggal di area yang sangat miskin. Semua tetangganya orang miskin. Dan sama tetangga-tetangganya yang miskin, dia dianggap orang miskin. Kalau Anda dianggap miskin sama konglomerat, mungkin saudara masih kaya. Oke? Tapi kalau Anda dianggap miskin sama orang yang sangat miskin, betapa miskinnya saudara. Itu keadaan Pastor Adeboye. Bahkan dia baru punya sepatu pertama, itu pun pakai maksa-maksa, waktu umur 17 tahun. Seumur hidupnya nggak pakai alas kaki. Sampai 17 tahun itu dia punya sepatu. Bisa dapat sepatu. Saya yakin kalau seandainya diadakan kontes kemiskinan, kita semua pasti kalah. Artinya dibandingkan sama dia, kita ini privilege. Kita ini punya advantage. Kita ini keadaannya jauh lebih baik. Statnya jauh lebih oke. Suatu hari dalam kondisinya yang semuanya serba terbatas itu, dia punya kerinduan. Dia doa sama Tuhan, Tuhan aku pengen punya rumah. Belum pernah mereka punya rumah. Selalu pindah dari satu rumah ke rumah lain, kontrak dan lain sebagainya, seadanya. Dan dia minta sama Tuhan, aku kepengen punya rumah. Tiba-tiba dalam hatinya, dalam spiritnya, ada Tuhan yang menjawab doa itu dengan perkataan, my son, anakku, kamu minta rumah, tapi aku mau kasih kota buat kamu. Tuhan ngomong, kamu minta rumah, tapi aku mau kasih kota buat kamu. Berapa banyak dari kita, dalam keadaan kita minta rumah, bahkan kalau firman Tuhan ngomong, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang di hati kita masih ragu, apa ya?
Apa Tuhan mau dan bisa kasih aku rumah? Kadang-kadang sebagian dari kita ketika diperhadapkan dalam situasi dalam hidup kita yang serba terbatas. Kita mau mimpi punya rumah aja nggak berani. Ada yang mungkin membatasi dirinya dan berkata, ya asal rumah 1 lantai aja masih oke lah. Nggak mimpi yang muluk-muluk 2 lantai atau kayak gimana. Sebagian orang percaya sama Tuhan kalau segini aja. Percaya kalau masih masuk akal. Percaya kalau keadaan memungkinkan. Percaya kalau nggak ada krisis ekonomi yang terjadi. Jadi percayanya kalau feeling kita, perhitungan kita masih masuk. Tapi sebenarnya firman Tuhan berkata, kalau anakku saja kuberikan, bagaimana mungkin aku tidak memberikan segalanya. Bahkan firman Tuhan berkata, mintalah bangsa-bangsa, maka bangsa-bangsa kuberikan kepadamu. Saya nggak tahu apa itu yang Anda minta pada hari ini. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Hari ini kuasa Tuhan siap untuk bekerja. Dan kuasanya itu unlimited, tidak terbatas. Kalau Anda berani percaya, berani meminta, Anda akan melihat Allah yang sama yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia pastikan yang engkau minta mujizat terjadi. Amin. Amin. Balik sama Pastor Adeboye tadi saudaraku. Dia gak punya apa-apa waktu itu. Yang dia punya cuma satu. Hati yang berani percaya sama Tuhan. Dan percayanya all out. Percaya bukan karena perhitungan ini dan itu. Percayanya all out sepenuhnya. Dia percaya amin. Makanya sepanjang khotbah ini ketika firman Tuhan disampaikan, doa saya yang muncul dalam hati saudara, amin. Yang teriak kencang di hatimu, amin. Karena itu yang Tuhan lihat. Dia percaya itu. Singkat cerita, saya gak punya waktu panjang lebar untuk ngasih detailnya. Sekarang sudah puluhan tahun dari sejak Tuhan berjanji dan ngomong kamu minta rumah, aku akan kasih kota. Hari ini janji itu sudah tergenapi. Tuhan kasih sama dia bukan cuma rumah. Tuhan kasih dia kota di bekas kota yang dekat bekas ibu kota negaranya. Kayak Jakarta ini akan segera menjadi bekas ibu kota. Ya, tapi di Jakarta ada area kayak Tangerang yang dekat sama Jakarta, daerah Serpong sana banyak perumahan yang keren. Nah, itu kotanya dia itu kayak gitu gambarannya, jaraknya seperti kayak gitu, tapi luasnya 50.000 hektar. 50.000 hektar itu untuk saudara tahu, itu seluas keseluruhan kota Jakarta. Itu kota yang dia kasih sama dia. Saya mau ngomong begini sama saudara. Allah yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segalanya. Segalanya. Everything. Kesembuhan Tuhan kasih sama saudara. Amin. Mujizat Tuhan berikan dalam hidup saudara. Jodoh buat yang jomblo loh ya. Tuhan kasih. Amin. Anak mujizat Tuhan kasih. Doa saya solusi untuk masalah yang sedang kau hadapi. Tuhan kasih. He will give it all. Dia akan berikan segalanya. Kalau kita berani percaya. Lebih meriah buat Tuhan kita yang sanggup mengerjakan segalanya dan memberikan segalanya. Kalau saudara berani percaya, alamilah secara pribadi di dalam kehidupanmu. Karena itu percaya. Jangan minta terlalu kecil. Jangan mimpi terlalu sedikit. Karena Tuhan mau Allah yang besar. Dan Tuhan sudah menjadikan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Yang saya tahu, anak raja
harus berani minta permintaan sesuai dengan size anak raja. Dare to dream big. Dare to ask big. Dare to pray big. Selama ini jangan-jangan Tuhan gak mau jawab doa kita karena merasa, ya kok cuma gitu. Saudara harus tahu orang itu punya kelas yang beda-beda. Ya, orang kalau sudah di kelas tertentu, misalnya presiden, anaknya minta, mimpi, cita-cita jadi supir becak. Loh, ketawa langsung kan? Apalagi kalau kita yang jadi presidennya. Padahal semua pekerjaan adalah mulia juga. Tapi ada levelnya yang beda. Saudara harus tahu, orang kalau sudah di level atas akan excited dengan skala yang lebih besar, skala yang kecil ya. Dan firman ini sudah mengatakan Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Kalau hari ini kita sudah menerima perjamuan kudus. Kalau hari ini saudara dan saya menerima tubuh dan darahnya. Anda harus berkata sama diri saudara sendiri. Kalau tubuhnya saja diberikan. Kalau darahnya saja diberikan. Aku percaya kesembuhan juga dia berikan. Aku percaya kemenangan juga dia berikan. Aku percaya masa depan gilang gemilang juga dia berikan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang ketiga. Kalau Allah di pihak kita. Saat didakwa. Allah akan membela kita. Kita baca dulu Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit? Yang juga duduk di sebelah kanan Allah? Yang malah menjadi pembela bagi kita. Ternyata di surga, di sebelah kanan Allah Bapa, kita punya pembela. Jangan pernah lupa itu. Jadi ketika saudara doa sama Tuhan, ingat baik-baik, Anda punya koneksi di situ. Anda yang tahu hukum yang terjadi di lapangan punya koneksi dan tidak, itu urusannya lain. Urusan yang sama Anda jalan polosan, jawabannya no, tapi kalau ada pendukung yang kuat di situ, no bisa jadi yes. Dan di surga, di tahta Allah Bapa, dicatat dalam ayat itu, Yesus jadi pembela kita. Pembelamu gak sembarangan. Pembelamu bukan pribadi yang without power, without resources. Segala kuasa di atas, di bumi dan di bawah sudah dikaruniakan kepadanya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia heavy loaded. Dan dia menjadi pembela kita. Kalau Anda sadar dengan sungguh-sungguh Anda punya pembela. Mulai hari ini gagah saudara. Kita enggak menjalani hidup ini dengan minder-minder. Kayak takut-takut. Tapi mantap. Kita menatap masa depan kita. Mantap. Karena kita tahu kita punya pembela. Dan pembela kita kuat. Dan Anda harus tahu di mata Allah. Karena dia sudah mengangkat kita jadi anaknya, maka buat Tuhan tuh ini sudah kayak kepunyaannya. Kita itu kayak miliknya. Anakku, kepunyaanku. Kalau Tuhan sudah punya sense of belonging yang seperti itu, rasa kepemilikan yang seperti itu, saya mau ngomong sama saudara, hidupmu aman loh. Karena buat Tuhan yang nyentuh dia, yang nyentuh engkau, tuh nyentuh dia. Oke, sama seperti kalau kita sama anak-anak kita. Kalau saudara
sangat sayang sama anak saudara, terus ada orang yang mau ganggu anak saudara, Anda suka enggak? Pasti enggak suka. Kalau ada yang sampai macam-macam sama anak saudara, pasti dengan segala power yang Anda punya, Anda akan coba bela. Tuhan juga sama. Tuhan juga sama. Tuhan akan bela saudara. Lihat ini bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Kita baca Sakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku. Mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Kadang-kadang dalam hidup kita ngalami ini. Ada pihak-pihak yang menjarah, ngerusuin, menjegal, mengganggu, menyabotase, menjahati. Dan itu real, kita nggak usah naif. Jangan berpikir semua orang akan bermaksud baik sama Anda. Sadarilah akan ada orang-orang yang sangat tega mencaplok saudara. Menjahati, menjegal saudara, ngerampas apa yang harusnya jadi milik saudara. Diserobot jabatan posisi yang harusnya Anda dapat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Sebab, kalimat terakhir kita baca yuk. Bersama-sama. Dari hati ya, dengan kuat. 1, 2, 3. Sebab, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Kita coba trial ya. Coba jamah biji mata sampingmu. Plok langsung itu. Kalau ada orang yang macam-macam mau pegang biji mata saudara, tanganmu diam apa tidak? Silakan. Orang mau jamah, tangan kita langsung gimana? Bak, plok, bak. Kungfunya keluar saudaraku. Saya mau ngomong begini sama saudara. Tuhan yang mengatakan siapa yang menjamah engkau. Menjamah biji matanya. Mulai hari ini sadari itu. Yang macam-macam sama saudara. Macam-macam sama Tuhan. Yang mengganggu saudara, mengganggu sama Tuhan. Artinya tangannya tidak akan tinggal diam. Tangannya akan bertindak. Tangannya akan bekerja. Dan engkau akan melihat pembelaannya yang ajaib di dalam kehidupanmu. Tapi sadari, Allah di pihak saudara. Jadi semuanya itu by faith. Anda terima keselamatan aja harus by faith. Karena available keselamatan itu, tapi percaya dibandingkan hatinya tidak percaya, hasilnya akan berbeda. Sama halnya dengan pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan tersedia buat kita, tetapi kita sadari dan kita tidak sadari, maka hasil yang kita alami akan berbeda. Tapi kalau mulai hari ini engkau menyadari, aku biji matanya. Siapa nyentuh aku nyentuh Tuhan. Siapa jahatin aku jahatin Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti bela. Maka Anda akan benar-benar menikmati pembelaan Tuhan yang nyata. Tangannya tuh gak akan tinggal diam kalau ada yang macam-macam. Sama biji matanya pasti tangannya bertindak. Saya melihat ini dalam hidup Pak Obaja, Bapak rohani kita. Sejak kecil saya jadi anak pendeta, saya mengamati papa saya. Dan kadang jadi pendeta itu punya tantangan-tantangan tersendiri. Ya, jadi pendeta itu ibarat kayak ikan di akuarium. Yang akan dilihat dan dinilai dari semua sisi. Akan dikomentarin, akan dievaluasi, dinilai dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang gak gampang, gak mudah. Ya, jadi pendeta kalau diberkati ya salah. Kalau nggak diberkati, salah juga. Pendeta kalau nggak punya uang, dia aja nggak punya duit. Masa doain kita, mana bisa dia doain kita. Kita nggak mungkin diberkati.
Tapi pendeta kalau punya duit, ini pasti nyolong persepuluhan jemaatnya. Pokok semuanya ini salah dan itu salah. Pokok ada saja. Dan saya sangat familiar dengan hal-hal yang seperti itu sejak kecil. Yang namanya gosip, yang namanya fitnah itu bukan cuma urusan keuangan. Banyak sekali berbagai macam hal. Serangan-serangan, tuduhan-tuduhan yang tidak adil, omongan-omongan yang tidak benar. Itu familiar sekali saya. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Saya tuh ngamatin satu persatu semuanya itu. Puluhan tahun sudah jalan. Dan saya bisa bersaksi sama saudara. Pembelaan Tuhan itu nyata loh. Pak Obadja itu bukan tipe orang yang wah kayak gimana. Dia kalau diserang diem. Tapi satu hal yang dia percaya. Tuhan yang bela. Dia gak balas. Tapi hatinya yakin. Aku picik mata Tuhan. Aku picik mata Allah. Yang menyentuh picik matanya. Yang menyentuh aku berarti menyentuh picik matanya. Dan saya bisa ngomong begini sama saudara. Sekitar 2 tahun yang lalu. Saya ketemu sama orang yang. Jadi ini ngomongnya bukan dari pihak saya ya. Karena saya sebagai anak kan ya itu anak. Tapi ini orang lain. Yang ngomong sama saya sendiri. Ngomongnya tuh lihat ya. Satu demi satu orang-orang yang ngata-ngatain, orang-orang yang nyerang, nuduh yang tidak-tidak. Satu demi satu. Kalau orang Jawa ngomong kualat. What is kualat? Kena batunya. Semua omongan-omongan itu berbalik, ngenain satu persatu dan mereka semua menanggung konsekuensi yang mengerikan. Padahal Pak Obadja diem. Kadang-kadang diem itu lebih powerful daripada balas. Kadang-kadang banyak dari kita terbiasa untuk balas ngomongan yang lebih kencang. Tapi ada momen tertentu, silent is the best. Oke, diam dan mengizinkan Tuhan yang bertindak, itu yang terbaik. Dan karena Tuhan kita nggak mati ya, jadi kalau kita diam terus nggak ada apa-apa, Anda percaya Tuhanmu hidup? Kalau engkau benar percaya Tuhanmu hidup dan engkau percaya engkau biji matanya dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ letak kekuatanmu. Mulai hari ini akan ada pembelaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan saudara. Orang yang menyentuh saudara itu menyentuh biji matanya. Setiap serangan-serangan yang ditujukan sama saudara akan dipatahkan, akan digagalkan, bahkan berbalik kepada orang-orang yang mengirimnya. Dan Anda akan melihat ada pembelaan Tuhan sempurna. Amin. Jadi saat didakwa, saat diserang, Allah membela kita. Yang terakhir, yang keempat, jika Allah di pihak kita, bukannya dia menghukum kita, malah dia membenarkan kita. Bukannya dia menyalah-nyalahkan kita, tetapi sebaliknya dia membenarkan kita. Bahkan sekalipun kita salah, tapi dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Dan kemudian mengaruniakan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib buat kita. Supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Artinya dosa-dosamu diampuni. Terus bukan cuma netral, tapi kebenaran Kristus ditransferkan, diimpartasikan, dan diberikan kepada kita. Makanya dibenarkan. Jadi bukan cuma kayak hutang itu terus dilunasin sudah. Bukan cuma itu, tapi Anda diberikan modal yang besar. Sebegitunya Allah sama kita, sama seperti kisah anak bungsu yang terhilang. Secara manusia, Anda yang familiar kisah itu, walaupun dia sudah keterlaluannya, dosanya luar biasa sekali sama bapaknya, sama keluarganya. Secara manusia, anak itu sudah
tidak layak lagi untuk diterima. Gak usah kakaknya, anak sulung yang protes berat. Bahkan dirinya sendiri, waktu datang balik sama bapaknya minta ampun. Ngomongnya gini, Bapak, aku tahu, aku sudah berdosa besar. Dan tidak layak disebut anak Bapak. Tapi izinkan aku jadi hamba saja. Yang penting aku masih bisa hidup. Jadi dia pun sudah sadar, dia sadar bahwa dia tidak layak. Bukan cuma orang lain ngomong kamu tidak layak. Bukan cuma suara iblis yang mengintimidasi kamu keterlaluan, kamu tidak layak. Bukan cuma tetangga-tetangganya yang ngerumpi dan ngomong itu anak yang tidak layak. Tetapi dianya sendiri juga menghukum dirinya sendiri dan berkata, aku tidak layak. Mungkin itu yang kau alami dalam hidupmu, engkau sadar dosamu terlalu besar. Engkau sadar kesalahanmu keterlaluan. Engkau sadar keluargamu jadi seperti sekarang dalam keadaan yang menyedihkan karena kesalahanmu. Dan secara manusia harusnya engkau yang dihukum. Harusnya engkau menanggung akibat itu. Dan engkau berkata, aku tidak layak. Tapi dengarkan baik-baik, ketika anak bungsu itu balik dan minta ampun sama bapaknya. Alkitab mencatat, bapaknya berlari mendapatkan dia. Merangkul anaknya itu. Dan berkata, anakku yang hilang, sekarang kutemukan kembali. Anakku yang mati sekarang hidup kembali. Dia ampuni anaknya. Dia suruh pegawai-pegawainya bawa pakaian yang terbaik, cincin yang terbaik, kasut yang terbaik. Dia benarkan kembali anaknya. Tidak peduli omongan semua orang di luar sana. Buat bapaknya masalah selesai. Urusan selesai. Masa lalu yang gelap sudah tutup buku. Babak baru sekarang dimulai. Akan ada orang-orang di tempat ini. Masa lalumu begitu gelap, kalau diurusin sudah percuma semuanya. Tapi hari ini karena engkau mau datang kepada Tuhan, maka pengampunan akan diberikan. Masa lalu yang gelap itu tutup buku. Case is closed. Dan Tuhan ngomong, babak baru dimulai. Bukan dari nol, tapi babak barunya disertai anugerah, disertai kasih karunia, disertai berkat-berkatnya yang melimpah di dalam kehidupan saudara. Kita katakan amin. Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Allah Bapa yang sangat mengasihi. Amin. Segitu kasihnya sehingga engkau tidak layak, tapi engkau dilayakkan. Itu yang namanya anugerah. Engkau enggak layak, tapi dia layakkan. Engkau harusnya tidak terkualifikasi, tapi dia tetap terima apa adanya. Jadi dia bukan sekedar tidak menghukum, tetapi dia membenarkan. Mari kita baca 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Ini ayat yang terakhir ya. Pemain musik boleh maju ke depan. Ini situasi ketika Rasul Paulus dalam keadaan yang terdesak, ada di tengah pengadilan dan akan dihukum. Dia ngomong begini, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Coba Anda renungkan. Seorang Rasul Paulus ternyata diizinkan mengalami juga momen ditinggalin semua orang. Gak ada yang membela. Apakah itu engkau sekarang? Engkau pikir kalau engkau nolong orang nanti dia akan balas nolong kamu. Ternyata kamu mengalami masalah dan dia pura-pura gak tahu. Dia lari dan menjauhi saudara. Anda pikir kalau saudara ada di tengah kesulitan, keluargamu pasti akan membacking saudara. Ternyata keluargamu juga terbatas. Ada hal tertentu yang mereka tidak bisa. Entah karena situasinya gimana atau keadaan seperti apa. Intinya
Mungkin saat ini Anda merasa seperti Paulus yang gak ada yang membantu, gak ada yang membela. Engkau harus berjuang seorang diri. Tapi untuk itu semuanya Rasul Paulus gak benci mereka. Bahkan Rasul Paulus berdoa kiranya Tuhan mengampuni mereka. Oh, biarlah hatimu dipenuhi dengan kasih yang daripada Tuhan. Bukan kebencian, bukan dendam, bukan kepahitan. Tapi kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bertahta di dalam hati saudara. Ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Coba saudara katakan dari hati. Dengan keyakinan, dengan iman. Tuhan mendampingi aku. Katakan saudaraku, aku tidak sendiri. Katakan dari hati, Tuhan mendampingi aku. Dan menguatkan aku. Anda percaya? Itu yang di hatinya Paulus. Dia sendiri, tapi dia ngomong Tuhan mendampingi aku. Dia dalam kondisi yang lemah, tidak berdaya. Tapi dia ngomong Tuhan menguatkan aku. Supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, apa kesaksiannya? Aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku lepas dari mulut singa. Dan aku yakin Tuhan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ada enggak di tempat ini saudara yang dalam hidupmu ada mulut-mulut singa yang sedang ternganga mau mencaplok saudara? Mungkin ada istri-istri di tempat ini yang seolah-olah yang mau dicaplok itu pernikahanmu, suamimu. Mungkin ada pengusaha di tempat ini yang mau dicaplok bisnismu. Mungkin aset saudara, warisan saudara. Ada profesional mungkin yang mau dicaplok itu adalah karirmu, promosimu. Mungkin ada juga di tempat ini yang merasa yang tidak dicaplok itu adalah damai sejahtera, ketenteraman jiwamu. Saya nggak tahu setiap orang beda-beda keadaannya. Tapi saya berdoa yang dialami Rasul Paulus ini, Anda alami juga dalam hidup saudara. Kesaksiannya jadi kesaksianmu. Aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Oh, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Setiap dari kita ada momen yang ngalami seperti Rasul Paulus. Saya juga ada momen yang ngalami ngadepin masalah itu ada yang kita tahu ya kekuatan kita seberapa, masalah kita seberapa, oh kita bisa nih gitu. Tapi ada momen-momen ketika kita nekel masalah itu, wah kalau kayak gini, kita ngitung aja sudah tahu. Secara manusia pasti kalah habis nih. Karena yang dihadapi jauh lebih kuat. Tapi saat Anda dalam situasi seperti itu, katakan dari hatimu, aku yakin Allah memihak kepadaku. Sebab jika Allah di pihakku, siapa lawanku? Aku pasti lepas dari mulut singa. Tuhan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Kelepasan datang dalam hidup saudara.